Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardus Lamala Kebuka-Bukan dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan beragama, konflik nilai antar agama dan lingkungan sosial, cara menghindari perbedaan beragama, cara menjaga moralitas di era digital, serta cara mengatasi krisis spiritual. Yang pertama, kehidupan beragama. Kehidupan beragama merujuk pada cara hidup seseorang atau kelompok yang didasarkan pada prinsip, nilai, dan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama mencakup aktivitas, perilaku, dan hubungan sosial yang selaras dengan keyakinan agama yang meliputi ibadah, moral, etika, dan komitmen terhadap ajaran agama. Dalam kehidupan beragama, di mana individu diharapkan dapat mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten dan sungguh-sungguh, baik di lingkungan pribadi maupun sosial. Selain itu, kehidupan beragama juga menuntut seseorang untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan demikian, kehidupan beragama menciptakan tatanan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kedamaian, serta pada tingkat sosial. Kehidupan beragama berperan dalam bentuk karakter, di mana baik di masyarakat yang toleran dan saling menghormati perbedaan agama. Yang kedua, konflik nilai antar agama dan lingkungan sosial. Konflik nilai antar agama dan lingkungan sosial terjadi ketika prinsip atau ajaran agama yang dianut seseorang berbenturan dengan norma, kebiasaan, atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, ritual ibadah, hingga pandangan terhadap isu-isu moral dan etika. Konflik ini seringkali muncul ketika prinsip-prinsip agama bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa faktor utama yang memicu konflik ini, diantaranya yang pertama, moralitas dan etika. Konsep yang sering digunakan untuk membahas perilaku manusia dalam konteks baik dan buruk, benar dan salah. Meskipun sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki pengertian dan fokus yang sedikit berbeda. Yang kedua, tradisi dan modernitas, di mana konsep ini yang sering berinteraksi dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama, yang dimana menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Keduanya menggambarkan cara-cara hidup dan berpikir yang berbeda, namun saling mempengaruhi dan bisa berdampingan dalam masyarakat yang berubah. Yang ketiga, pengolahan sumber daya. Ketika sumber daya alam dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip etika dan moralitas tertentu, seperti hak-hak masyarakat lokal atau keberlanjutan alam, ketegangan sosial bisa muncul. Misalnya, pengolahan sumber daya alam yang dilakukan dengan cara merusak lingkungan atau mengeksploitasi masyarakat adat bisa bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan perlindungan terhadap ciptaan Tuhan. Yang keempat, toleransi dan pluralisme. Dua konsep yang sangat penting dalam masyarakat yang multikultural, yang mengandung nilai-nilai perdamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan penerimaan terhadap keberagaman. Kedua konsep ini saling berkaitan karena memiliki makna yang berbeda, namun sering digunakan bersama-sama dalam konteks masyarakat yang beragam. Yang kelima,
politik, dan kebijakan publik. Dua elemen yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Keduanya memainkan peran penting dalam pembentukan struktur sosial, pengolahan sumber daya, dan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai agama yang mengaruhi kebijakan publik ini bisa memicu konflik dengan prinsip-prinsip sekuler yang dipegang oleh sebagian anggota masyarakat. Yang ketiga, cara menghindari perbedaan dalam beragama. Menghadapi perbedaan dalam beragama memerlukan pendekatan yang bijaksana dan terbuka, serta menghadapi perbedaan dalam beragama adalah tantangan yang sering muncul dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami cara-cara yang efektif untuk menciptakan harmoni, mengurangi ketegangan, dan menjaga kedamaian sosial. Berikut beberapa cara pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi perbedaan dalam beragama. Yang pertama, membangun kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, dialog terbuka. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat, fokus pada kesamaan. Yang kelima, menghindari stereotip. Yang keenam, berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Yang kelima, sikap terbuka. Yang terakhir, mengolah emosi. Yang keempat, cara menjaga moralitas di era digital. Menjaga moralitas di era digital merupakan tantangan tersendiri, mengingat pengaruh teknologi yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dan internet membuka akses terhadap berbagai informasi dan interaksi, namun juga menimbulkan tantangan moral dan etika yang perlu dihadapi dengan bijaksana, serta menjaga moralitas di era digital menjadi tantangan besar bagi individu dan masyarakat. Teknologi yang semakin berkembang pesat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, namun juga membawa dampak yang dapat mengurangi kualitas moralitas. Ada beberapa cara atau langkah untuk menjaga moralitas di era digital, di antaranya yang pertama, mengembangkan kesadaran diri, memfilter informasi, membangun etika digital, menggunakan teknologi dengan bijaksana, membatasi penggunaan media sosial. Yang kelima, cara mengatasi krisis spiritual. Krisis spiritual sering terjadi ketika seseorang merasa kehilangan arah hidup atau makna dalam kehidupannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan hidup, perubahan kondisi sosial, atau kurangnya hubungan yang mendalam dengan kepercayaan atau agama dalam hidup seseorang. Ketika ia merasakan kebingungan, kehilangan arah, atau merasa terputus dari makna hidup dan keyakinannya. Krisis ini terjadi karena berbagai alasan seperti peristiwa kehidupan yang sulit, perubahan besar, atau pertanyaan mendalam tentang tujuan hidup dan eksistensi. Mengatasi krisis spiritual memerlukan pendekatan yang penuh perhatian, kesabaran, dan pemahaman terhadap diri sendiri. Berikut langkah-langkah untuk cara mengatasi krisis spiritual. Yang pertama, mencari dukungan sosial. Yang kedua, mengikuti kegiatan spiritual. Yang ketiga, belajar dari ajaran agama. Yang keempat, mendekatkan diri kepada alam. Yang kelima, konsultasi dengan pemuka agama atau konselor. Baik, sekian dari materi saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.